berbudaya. Nyawiji ing tresna budaya nuswantara nyawiji ing rasa tresna. Selamat datang di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Selamat datang teman-teman tentunya di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Pada hari ini, podcast ini tentunya bekerja sama dari Radio Istakalisa dengan IST Akprin Yogyakarta. Dan sekarang bersama dengan saya, Halwa Kalisa, juga sudah bersama dengan Mas Ari Tejo. Selamat siang Mas Ari. Selamat siang, Mbak Halwa. Alwa. Iya. Baik Mas Ari, gimana kabarnya Mas? Baik, Mbak. Baik. Tadi perjalanan ke sini lancar, Mas? Lancar. Lancar. Rumahnya di mana, Mas? Jauh nggak sih? Ya 35 menit. Lumayan jauh ya. Lumayan. Oke. Rumahnya di daerah mana, Mas? Daerah Piungan, Mbak. Piungan. Lumayan jauh memang ya, Mas ya. lumayan jauh. Buat ke studio Radio Istakalisa. Baik, Mas, ini namanya boleh dikenalkan nggak, Mas, ke teman-teman yang lagi nonton? Ini, Mbak. Iya, alat musik yang keren ini. Ini namanya siter celempung atau siter babok yang disebut. Di senarnya 26. 26 senar. Iya. Jadi yang double ini 2, yang bassnya 1. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutin ngobrolin tentang siter ya, aku mau kasih tahu dulu kalau hari ini aku dan Mas Ari ngobrol nggak pakai masker karena kita juga udah vaksin booster dan semuanya di sini sesuai dengan protokol kesehatan ya Mas ya. Iya. Oke, tapi kalau dilihat-lihat ini kayak harpa ya Mas? Apa bedanya sama harpa nih Mas? Beda, Mbak. Kalau harpa kan dia berdiri ini, kalau siter lebih ke duduk tidur gitu. Oke, kalau siter ini setahu saya tuh ada beberapa jenis gitu ya Mas. Ada yang senarnya 11 gitu ya nggak sih Mas? Ada, Mbak. Jadi ada 3 jenis siter sih. Yang satu itu siter celempung itu besar. Dia cenderung buat hiasan atau pajangan aja. Kalau ini siter babok. Jadi dia bisa memainkan dengan 3 instrumen sekaligus. Oke, 3 instrumen sekaligus. Jadi misalnya gender atau gambang atau selentem itu udah mewakili siter ini. Kalau siter yang satu lagi king kecil, dia cuma 11 senar. Tapi nggak bisa 3 in 1 kayak yang tadi ya Mas? Iya. Nah, ini kan ada bassnya, ada kalau bass tuh di gamelan disebut selentem. Ini berarti paket lengkap ya Mas ya kalau siter yang satu ini. Oke, Mas Ari ini kan adalah budayawan, terus juga pelatih siter ya nggak sih Mas? Ya sebetulnya kalau disebut pelatih masih belum pas sih. Waduh, padahal udah sekeren ini belum pas. Karena gini Mbak, yang mau belajar siter itu sedikit. Karena lebih lebih rumit daripada alat musik gamelan lainnya. Kalau siter itu mungkin bisa 3 bulanan baru bisa untuk bernyanyi. Wow, kenapa lama banget tuh Mas? Ya, karena harus sembalnya harus lemes, nggak boleh kaku. Oh. Jadi kita megang yang sini harus nggak boleh bunyi.
Nah, dengan cara telunjuk ini untuk memadet atau supaya tidak berbunyi semua. Berarti main semua ya Mas jarinya. Ya, Ada yang buat nahan, ada yang buat metik ya Mas Iya. ya. Dulu Mas Ari belajar sitar ini berapa lama Mas? Lama nggak? saya belajar sitar 1 bulan, Pak. 1 bulan. 1 bulan. Berarti Sebetulnya terhitung enggak. cepat. Iya, sebetulnya enggak berniat untuk belajar, Tapi dituntut. oh, kok dituntut Mas? Karena orang tua saya bilang kalau bukan kamu siapa lagi. Ya. Sebagai pelestari Iya. budaya ya Mas ya. Dulu waktu masih megang alat musik band-bandan gitu ya, lihat atau denger alat musik ini ngantuk. Iya. Jadi terus pengalamannya saya diperkenalkan alat musik ini setiap hari itu saya diajak, entah itu pentas, entah itu latihan, entah itu bikin alat musiknya. Itu setiap hari kita refleksi sama ini, adaptasi dan lama-kelamaan kita akan menyatu dengan ini, dengan rasa cinta itu tadi kita tertarik dan kita melajari. Oke, nah sekarang kan Mas Ari ini udah mulai melatih Iya. sitar ya Mas ya. Tapi dulu yang melatih Mas Ari siapa sih Mas? Ada sih temennya Mbah Kakung saya. Oke. Jadi malah bukan dari keluarga saya sendiri, karena pasti dimarahin ya, takutnya kan gitu. Dulu kalau dimarahin tuh pegang sapu lidi itu loh. Waduh, serem Iya, juga. dipukulin gitu. Kalau sapu lidi itu kan nggak sakit, cuma pedes gitu. Iya. Nah di situ terus saya belajar sama temennya Pak D. Belajar sama temennya. Iya, sebetulnya dulu nggak langsung belajar, kita ngeliat-liat dulu cara mainnya gimana, terus barulah saya mengerti, terus saya mempelajari. Oke, tapi menurut Mas Ari sendiri susah nggak sih Mas untuk belajar sitar ini? Kalau belum mengenal susah, Pak. Kita harus mengenal dulu. Mengenal sitar ini nggak dari bentuknya aja, nggak cuma dari suaranya aja, tapi dengan energi alat musik ini kita harus menyatu gitu loh, kita harus sinkron. Kalau tidak mencintai atau tidak menyukai alat musik itu nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Pak. Tapi kan ini alat musik petik nih ya Mas ya. Iya. Menurut Mas Ari, untuk alat musik sitar sama gitar itu lebih susah yang mana Mas? Kalau saya lebih susah gitar, Pak. Kenapa Mas? Ya, karena main gitar itu kan ada gripnya itu. Nah, itu yang bikin susah. Kita sudah belajar yang akord ini, tahu-tahu udah ada akord lain. Kalau sitar ini cuma susahnya di caranya menahan dan memetik. Oke. Jadi supaya nggak bunyi, supaya bunyinya nggak barengan, itu yang paling susah karena harus lemas jempolnya. Nah saya lihat nih Mas, ini senarnya tuh ada yang di atas sama ada yang di bawah. Ini bedanya apa Mas? Ini pelok, ini selendro. Jadi ya sama-sama 26 senar. Cuma kalau pelok itu nadanya sol fa mi do si. Kalau selendro itu kebalikannya. Jadi solnya selendro ini diganti ke solnya pelok. Jadi cuma dibalik aja. Beda nada ya Mas ya? Ya beda nada. Cuma lagu Jawa itu nggak satu nada semua. Pelok aja nggak. Ada selendro, ada pelok barang, ada selendro Mandarin. Tapi saya penasaran nih Mas, kalau sitar ini emang khusus untuk kebudayaan Jawa aja atau selama ini dalam prakteknya itu dipakai untuk banyak kegiatan juga? Dulu masih belum terekspos ya Pak, belum dilihat. Tapi setelah banyak yang mengenal, baru sitar ini banyak sekali yang meminati. Karena nggak cuma untuk lagu-lagu Jawa aja, untuk lagu-lagu pop, lagu-lagu Mandarin, lagu bisa? Itu ya pengalaman pernah mengiringi nyanyi Mandarin dengan sitar. Jadi sitar ini berperan sebagai kecapi Mandarin, kecapi Cina, kucen ini.
Nah, jadi larasnya atau suaranya ini tak samakan dengan kecapi sana. Oke. Cuma ya masih ada yang kurang nada-nadanya karena peletakannya senar juga lain. Tapi emang ini ya Mas ya bisa untuk mengiringi berbagai musik sebenarnya. Nah, saya juga penasaran lagi kenapa Mas Ari ini kok jadinya sekarang tertarik untuk melatih gitu, melatih sitar untuk orang-orang gitu Mas? Ya itu juga amanah ya atau tantangan saya bermain sitar. Nek kata orang yang melatih saya dulu itu, nek kue durung duwe peminat sitar atau kamu belum bisa menarik, bahkan melajari sitar, kamu belum sempurna bermain sitar. Wah. Nah, pertama kali yang saya latih, yang saya kenalkan itu bukan orang Indonesia. Terus orang mana Mas? Orang Belanda. Jauh-jauh ke Belanda ya Mas ya. Dia kuliah di sini, terus dia tertarik dengan petian sitar, terus dia belajar dan dia beli sitar. Langsung beli. Ya, beli langsung belajar 2 bulan langsung pentas perdana sama dia. Keren. Tapi berarti yang pertama kali tertarik itu malah yang orang Belanda ini ya Mas, bukan Mas Ari yang nawarin, mau belajar sitar nggak sama saya gitu? Karena kalau saya menawarin tuh pasti nggak mau. Oke. Pasti. Nah ini Mas, lebih susah mana? Berlatih sitar atau melatih sitar? Lebih susah melatih, Mbak. Kenapa tuh Mas? Harus sabar. Harus sabar. Karena yang minat sekarang nggak cuma cowok semua, tapi cewek semua. Bahkan dari 25 murid saya yang tak latih saat ini itu kebanyakan cewek. Kebanyakan cewek? Ya, yang cowok cuma 3 orang. Itu pun sudah sepuh, sudah tua. Kalau yang perempuan itu lebih muda-muda Mas? Ya campur, Pak. Ada yang kelas 1 SMP, ada yang sudah mamah-mamah. Mamah muda. Iya, gitu. Oke, tapi berarti emang lebih susah melatih ya Mas ya? Iya. Biasanya tantangannya di mana tuh Mas sampai Mas Ari bilang susah nih melatih? Kalau susahnya itu cuma dasarnya aja, pertama aja. Pertama itu lebih susah karena dia belum mengenal sitar, terus peletakannya nada, terus caranya memetik. Lah itu harus dikenalkan dulu sebelum memetik. Karena kalau tahu-tahu dia memetik nanti berantakan. Oh iya, berarti harus dasarnya dulu ya Mas? Dasarnya dulu, terus dasarnya mengenal nada itu minimal 2 minggu baru bisa berlatih. 2 minggu, itu baru perkenalan aja ya Mas ya? Perkenalan. Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi teman-teman buat ngobrolin tentang sitar bersama dengan Mas Ari Tejo. Tentunya jangan kemana-mana, di sini aja di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-Uri Muda Berbudaya. Paring buka kang
Selamat datang kembali di Nguri-Nguri Muda Berbudaya. Baik, teman-teman, kita masih dengan Mas Ari Tejo. Mas, ini kan sitter ini mirip banget ya sama kecapi Sunda, ya nggak sih Mas? Ya. Mirip-mirip begitulah. Ya. Tapi asalnya sebenarnya sitter ini dari mana Mas? Asalnya ya dari Jawa Mbak, dari sini. Tulen berarti ya Mas? Ya, Jawa. Tapi kalau daerahnya tuh dari mana sih Mas tepatnya? Dulu itu waktu Mojopahit sudah ada. Mojopahit itu sitter sudah ada. Dari Selempung. zaman kerajaan Majapahit. Ya, sudah ada. Oke, nah Mas boleh nggak sih diceritain sedikit sejarah tentang sitter yang Mas Ari tahu? Sitter itu juga salah satu instrumen dari gamelan ya, disebut gamelan. Tanpa ada sitter tidak sempurna kalau buat camplengan uyon-uyon. Jadi sitter ini sebetulnya dia peran di dalam gamelan. Secara sitter ini sendiri sebelum ada gamelan sitter sudah ada. Oke. Itu yang pernah saya dengar dari sesepuh yang melajari saya sitter. Jadi sebelum gamelan tuh sitter sudah dibuat untuk, kalau zaman dulu itu buat ledean ya. Ledean itu buat ngumpulin orang, atau kalau zaman sekarang ya dengan cara mengamen gitulah. Nah, kalau zaman dulu itu ledean. Ya, sebetulnya yang disebut ledek itu adalah sindenya. Oke. Karena sindenya itu yang menawarkan gitu loh. Bukan sitternya dibunyikan, tapi ledeknya itu menawarkan gitu. Makanya zaman dulu disebut ledean itu. Terus dengan berjalannya waktu sitter disebut sitteran gitu, karena dia punya peranan sitter sendiri. Oke. Jadi kalau sitteran ini alat musiknya cuma 5. Cuma 5. Apa aja tuh Mas? Sitter ini sitter kecil, terus gong yang ditiup dari bambu. Oh, ada gong yang ditiup dari bambu. Ada. Oke. Terus sama gender. Gender. Oh, Terus kalau sama gender saya situ. tahu. Nah itu kalau di gamelan sendiri itu juga punya penyebutan sendiri-sendiri. Kalau gamelan komplit itu sebutannya apa, kalau gamelan gadon itu apa. Lah sitter juga punya sebutan sendiri di dalam nama sitter. Sitteran itu tadi. Apa tuh? Sitteran. Sitteran. Oh, Ya, sitteran. itu dari ledek itu ya. Dari zaman dulu ledek namanya. Nah, ini yang dibawa pertama sitter. Sitter sama kalungan kendang itu zaman dulu kendangnya dikalungin. Nah itu terus sejarahnya sitter sampai sekarang. Sitter tetap jadi peranan sebagai salah satu instrumen gamelan. Dulu belum dijadikan satu ya. Dulu bonang sendiri sama saron sendiri. Terus saking pinternya orang-orang zaman dulu, itu dijadikan satu, namanya uyon-uyon atau cokean. Apa tuh Mas uyon-uyon atau Uyon-uyon itu gending, kalau zaman dulu yang sering diperdengarkan para sesepuh itu di waktu jam 12 malam. Kalau sekarang kan jam pagi, nah itu selalu diperdengarkan. Kalau zaman dulu cuma jam 12 malam. Tahu nggak Mas alasannya kenapa kok jam 12 malam gitu Mas? Itu berupa mantra doa ya. Kalau saya masih ingat itu waktu saya masih pertama kali belajar sitter itu ada doa-doa khusus atau mantra khusus untuk ketika kita pentas di mana ini. Ketika kita mau pentas di manten ya. Zaman dulu itu harus ada ruatan dulu. Ruatan ini kalau di bahasa Indonesia kayak apa tuh Mas? Ruatan itu sedikit apa ya, puasa gitulah. Oh. Nah, jadi misalnya ada yang jadi mantennya itu harus berpuasa, segala yang di situ harus puasa semua. Dan diruat dengan tembang, dengan doa atau kidung disebut. Kidung. Kalau kita menyebutnya mantra itu nanti tidak takut salah. Makanya kita sebut kidung itu adalah, sebetulnya kidung itu punya beberapa versi ya. Kidung tolak bala, kidung untuk mencari pacar juga Mbak. Itu juga bisa. Boleh, kru Ista Kalisa banyak yang jomblo Iya. nih. Pas.
Jadi kidung itu bermacam-macam karena kidung itu berupa doa yang sangat dipercaya orang Jawa. Boleh nggak sih Mas dicontohin gitu? Ya. Kidung tuh gimana? Kidung tuh misalnya gini. Ono kidung rumaksa ing wengi teko hayu luputa ing lara. Itu kan buat menolak apa yang bersifatnya jelek. Ya. Jadi teguh hayu luputa ing lara. Jadi kita orang baik jangan sampai terluka dengan hal-hal yang tidak baik, misalnya seperti itu. Ih, dalam banget maknanya. Itu masih dipercaya sampai sekarang. Itu adalah salah satu karya dari Wali Songo, Sunan Sunan Kalijaga. Kalijogo. Itu untuk sebetulnya untuk menangkal ya. Orang Jawa zaman dulu itu kan masih lemah pikirannya. Jadi gampang terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Makanya kalau di zaman sekarang kan kita mau pergi kemana pasti kita berdoa. Kita mau melakukan apa doa. Kalau zaman dulu kidung itu. Nah, kidung diiringi kidung pertama kali hanya dengan sitar. Oke. Boleh nggak Mas dicontohin bentar gitu? saya. Kidung sambil main sitar. Ono kidung rumaksa ing wengi teko hayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jem setan datan purun panuluhan tanonoani mewah panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan wani marang ning mami guna tenun pansirna. Keren. Masih dipakai orang-orang Jawa saat ini. Sampai sekarang ya Mas ya. Sampai sekarang masih dipercayai. Tapi biasanya nih Mas sitar ini dipakai buat acara-acara kayak apa sih Mas kalau sekarang? Kalau sekarang ya acara wedding, terus ruatan, terus syukuran, terus buat acara-acara peresmian apa itu. Kalau dulu cuma dibuat ngitung itu aja. Oh, emang khusus. Iya, makanya sitar ini zaman dulu sangat enteng ya atau ringan untuk dibawa kemana-mana. Tapi kalau gamelan kan berat. Jadi sitar ini waktu dulu masih kecil sitarnya, ini kan udah besar. Iya. Nah, kalau tadi kan kidung nih Mas. Iya. Tadi kan waktu di segmen pertama Mas Ari sempat nyinggung katanya sitar ini tuh bisa gitu buat ngiringin lagu pop. Boleh nggak sih Mas kayak dicontohin gitu lagu pop apa yang bisa diiringin pakai sitar Mas? Kalau misalnya mau lanjut lagi DM aja. Iya. Langsung aja keep in touch sama Mas Ari ya. Iya. Oke Mas, kalau di sitar ini setahu saya nih Mas ada nada khasnya. Itu selendro sama pelok. Sama pelok. Zaman itu, dulu cuma satu toh, selendro. Apa? Oh, selendro doang. Kalau yang selendro sama pelok ini boleh dijelasin nggak Mas? Nadanya. Kalau pelok itu cuma sol, fa, mi, do, si. Ini sama juga. Sol, fa, mi, do, si. Ini sama. Ini ada tambahan sol. Jadi kalau di
sitar tunggal gini sebagai gongnya. Tapi Yang kalau bass ya? kalau selendro sol ini siap. Berarti sol, mi, re, do, la. Waduh, Tuh. ini kayaknya belajar awalnya aja tuh harus ngapalin itu dulu. Iya, Sulit ya Mas ya. Ngapalin ini dulu. Ini harus sama dulu. Lu nggak boleh rendah. Gitu. Di lu rendahnya di sini. Lu gitu. Waduh. Lu roci nemo. Berarti sol fa mi do si gitu. Kalau buat yang latihan sitar nih Mas, kan pasti ada beberapa orang yang aku mau latihan sitar tapi aku nggak bisa nyanyi. Ada nggak sih Mas? Yang banyak. Tapi akhirnya bisa. Tapi setelah dia belajar sitar malah bisa nyanyi. Oh, bisa nyanyinya gara-gara belajar sitar. Iya. Oke. Karena itu tadi pengenalan oktav nada dulu. Jadi kalau gamelan atau sitar ini kan nadanya lebih tinggi daripada nada-nada nasional ya. Nah, ini kan ada dasarnya bass. Jadi ini bassnya di sini. Terus gitu. Jadi kalau nyanyi harus di segini terus nadanya. Pelok 1 atau pelok 6 atau pelok barang itu tetap nadanya dengan dasar bass. Berarti kalau misalnya orang nggak bisa nyanyi, terus belajar sitar malah belajar nyanyi sekalian belajar sitar gitu juga. Ya, terus mau copat dulu. Mau copat. Mau copat itu butuh kesabaran, Pak. Harus falas nggak apa-apa, cuma harus pas itunya apa kata-katanya. Misalnya mingkar mingkuring angkoro gitu. Aduh. Itu harus pedotannya, titiknya, koma itu harus sesuai. Misalnya palas nggak apa-apa, tapi dia sudah belajar membaca papat itu. Mau copat itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran nih Mas ya. Kalau mau copat itu juga pakai sitar juga Mas? Kalau mau copat itu kan nggak diiringi sitar, cuma dindingannya dia bikin sendiri misalnya. Rolu roci ya misalnya gitu. Nah, terus dia membaca ono gitu, nah gitu. Jadi misalnya nggak diiringi gamelan pun dia sudah punya larasan sendiri dari dia yang mau dia baca tadi. Jadi sitar ini buat ngiringi mau copat juga bisa, cuma dia cuma nintingin aja atau mengarahkan nadanya dia nih. Misalnya tiganya ini solnya segini, lu misalnya gitu. Bapak pocong, nah misalnya kayak gitu. Jadi jatuhnya tetap di nada 3. Oke, agak ini ya, agak ribet kalau buat saya yang nggak bisa sama sekali dari awal. Harus punya suara apa yang tinggi. Kalau dibuat nada nyanyi biasa nggak pas gitu. Misalnya harus sesuai. Upomo seliramu sekar, harus nadanya segitu. Oke, siap Sobat Ista, nanti kita bakalan lanjutin lagi ngajakin Mas Ari main-main sitar dan juga ngobrolin tentang sitar tentunya di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-uri, muda berbudaya. Selamat datang kembali di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Oke, Mas Ari Tejo. Mas, dari tadi kan kita udah ngobrolin soal sitar ini. Kalau misalnya untuk pemula itu tuh lumayan sulit gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya main sitar sambil nyanyi, tantangannya tuh di sebelah mana Mas? Yang bikin jadi wah sulit nih main sitar sambil nyanyi nih. Sebetulnya ya tantangannya itu tadi karena perannya di sitar itu kan kembangan ya, dia cacahan gitu. Cuma harus bisa punya dasar tempo dulu. Dia harus punya dasar bernyanyi dulu. Kalau dia nol nggak bisa bernyanyi ya susah. Harus belajar nyanyi dulu baru belajar metik sitar. Oh, berarti belajarnya itu nyanyi dulu malahan baru sitarnya. Tapi kalau sitar itu kan belajar ngepasin aja ya, belajar nadanya aja. Sampai sekarang belum ada ya, maksudnya yang belajar sitar sambil nyanyi gitu ya, itu belum ada. Cuma nyitar ya nyitar aja, ngiringi gitu. Tapi kalau untuk
ngiter sambil nembang itu susah dan jarang gitu loh. Jarang ya Mas ya? Iya, berarti? jarang. Berarti kalau belajar sitar aja kebanyakan? Iya, kebanyakan. Cuma nanti ada sih, maksudnya saya belajar kan durasi 2 jam. 2 jam itu nanti setengah jam saya buat praktek untuk nyanyi, cuma tetap bermain sitar. Walaupun sitarnya banyak berhentinya ya, dia tetap tak suruh bermain terus. Yang penting ngepasin dengan santemnya. Waduh, emang ini ya berarti harus butuh fokus yang ini banget, yang terarah banget ya Mas ya. Harus udah fokus belajar sitar aja, nggak boleh diganggu yang lain. Padahal dasarnya cuma gampang ya. Biasanya ya, tapi ya kalau buat pemula susah sih. Cuma 3 senar di 6 nada dibagi 3-3. Jadi misalnya sini cuma 3. Misalnya gitu. Nah, yang sini cuma nanti digabung. Nah, cuma gitu dasarnya. Terus nanti Aduh, kalau misalnya Mas Ari bilang cuma gitu ya, kalau saya, aduh gimana itu metiknya, keserimpet tangan cuma saya. harus minimal tuh dalam 1 minggu 2 kali pertemuan dulu. Kalau buat dasar ya, dalam 1 minggu harus 1 kali, misalnya hari Selasa kita pengenalan, hari Kamis kita praktek. Oh, berarti jeda 1 hari nggak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah bisa memetik paling ya 1 minggu sekali. Dan saya tuh dibayar ya syukur alhamdulillah, nggak dibayar nggak apa-apa, saya Berarti lebih suka. nggak ada tarif pastinya Mas Nggak, buat latihan sitar di Mas Ari. Dan malah banyak yang belajar, saya malah lebih banyak lebih seneng dan lebih banyak yang beli sitar. Kan cuma syaratnya beli sitar. Syaratnya beli sitar. Iya, harus punya sitar sendiri lah, nggak harus beli di saya. Yang penting punya. Iya, yang penting punya. Kalau misalnya di Mas Ari sendiri, boleh nggak sih Mas di spill gitu harga berapa sampai berapa gitu kalau sitarnya? Murah sih Mbak, terjangkau. Maksudnya dari harga 1 juta sampai 25 juta. Oke. Tergantung bahan kayu dan tergantung tuanya kayu. Semakin tua semakin mahal. Kenapa tuh Mas semakin tua kayunya kok semakin Karena kalau semakin tua dia semakin kering tanpa di open ya. Dia sangat menghasilkan suara ini lebih nyaring atau lebih renyah gitu loh. Berarti ngaruh ya Mas ya usia kayu buat pembuatan sitar. Tapi kalau di open bahaya Mbak, karena kita nggak nanggung ya, karena open itu kekuatannya berapa derajat panasnya dan kekuatan kayu itu berapa gitu. Misalnya cuma selisih 20%, kayunya pasti akan pecah. Oh iya benar. Bukan nggak mau beli atau nggak mau open, cuma eman-eman gitu loh. Sayang. Ya, jadi saya cuma menggunakan langsung dari sinar matahari. Ini effort banget sih Mas berarti. Jadi 1 bulan kayu habis dipotong, saya masukkan ke dalam air, saya kum dalam air 2 hari, baru saya jemur. Oh harus direndam dulu di air baru dijemur. Dan dijemurnya nggak langsung kayu gitu nggak langsung ditidurin, ya diberdiriin gini, jadi diikat pakai benang atau rapia gitulah biar nggak kabur. Jadi nanti dia getahnya dari kayu itu tadi dia turun. Oh kayak gitu Kalau triknya. kita jemurnya gini posisi tidur ya nggak turun-turun karena nggak ada serat-seratnya kayu ini tadi nggak buka. Itu cuma saya sendiri ya, maksudnya kalau orang-orang yang bikin alat musik nggak tahu. Kalau saya kan itu tradisi sih Mbak. Oh dari tradisi keluarga berarti ya Mas. Jadi kalau jemur kayu, jemur balok kayu itu nggak boleh ditidurin. Berarti, karena kalau ditidurin dia pasti akan berubah, ngolet gitu. Oh ada ngaruhnya juga ternyata kalau ditidurin ya.
si kayunya. Oke Mas, ini kan kalau saya lihat-lihat ini senarnya tuh mirip-mirip sama senar gitar. Ini sama apa enggak sih Mas? Ini sama senar gitar Mbak, cuma yang belum diplastikin itu ya, masih roll-rollan, masih di pabriknya. Oh gitu. senar. Berarti sebenarnya sama senar Sama, cuma kita bisa request ukurannya berapa mili Oh gitu. Ya. Biasanya saya pakainya yang senar satu ini, kalau di senar gitar tuh nomor 3 string. Cuma di beberapa titik toko jarang sekali yang punya. Harus request berarti Iya, Mas memang? langsung kita ke Jakarta. Saya beli itu satu roll bisa buat ya 50 seater lah bisa. Satu roll itu. Banyak berarti. Harganya ya kurang lebih 350-an lah. Itu satu roll bisa dibagi dua ukuran. 0,4 sama 0,6 yang sebelah sini. Oke. Nah, kalau misalnya main gitar itu kan seringnya gini Mas, putus senar. Ya. Kalau sitar ada nggak tuh Mas, kayak case putus senar? Ya ada juga. Ada juga. Ada. Cuma jarang sekali putus pas posisi main. Oh, berarti putusnya malah pas nggak dimainin? Pas posisi kita rendahin atau kita copot biasanya malah putus. Karena senar ini harus stabil gini terus, nggak bisa diturunin gitu. Misalnya kita mau nurunin berapa oktav langsung putus. Oh gitu. Ya. Nah, tadi kan saya juga lihat nih Mas, kayak Mas Ari tuh Muter, ya. pakai alat gitu. Iya, ini. Itu buat apa sih Mas? Ini buat ngatur nadanya ya, kayak gitar tuh putarannya itu ya apa? Itulah pokoknya putarannya itu. Itu ya ini cuma satu ini bisa buat muter 20 paku di situ. Tapi berarti juga belajar itu ya Mas ya pas kita belajar sitar. Ya, dan ini juga bikin sendiri, nggak ada yang jual di toko. Oh, berarti sampai ke besi-besinya itu Iya, juga bikin sendiri. Mantap. Dan itu nggak di drat, nggak pakai drat ya. Terus pakai apa, langsung besi aja ditanam. Oh, Dan kayunya ini pilihan, nggak sembarang kayu kita pakai. Karena kita pakainya waru. Waru itu kan dia semakin tua semakin gigit mingkup lah gitu kan. oh iya. Jadi saya sudah membuktikan, saya maku kayu waru itu terus saya diemin kurang lebih ya setengah tahun. Itu lubang pakunya tadi jadi nggak ada, mingkup. Nah di situ saya pakai waru. Kalau pakai kayu lainnya waru, mungkin 2 bulan 3 bulan sudah kendor ininya, lubangnya di sini. Iya. Tapi karena pakai kayu waru Iya. jadinya lebih awet ya Mas ya. Dan sekarang kayu waru harganya sangat mahal. Dulu itu kan cuma buat areng ya. Sekarang kan sudah buat kursi apa jadi mahal gitu. Oke, nih Mas, kan dari tadi kita udah ngobrolin sitar. Sekarang kita ngobrolin tentang Mas Ari. Iya. Mas Ari ini kan melatih beberapa orang gitu ya Mas ya buat bisa main sitar. Ini kan secara nggak langsung melestarikan budaya khususnya di ini ya Mas, kesenian musik di alat musik sitar. Iya. Nah, menurut Mas Ari sendiri tantangannya tuh apa sih Mas buat pelestarian sitar di masa sekarang dan perkembangannya tuh gimana Mas menurut Mas Ari? Tantangannya itu yaitu tadi Mbak, susah untuk mencari orang yang benar-benar suka. Tidak kita bilang kamu kudu seneng gitu loh, Nggak kamu yang kudu dipaksa. suka. Ya, tapi kita harus benar-benar real, benar-benar yang ingin belajar sitar. Belajar sitar gak harus belajar memainkan sitar, tapi belajar mengenal siapa sih, apa sih yang dalam sitar ini, sejarahnya gimana, terus ini dari mana, harusnya kita pelajari itu yang paling susah Mbak, yang paling susah. Cuma tantangannya itu kita harus sergap serawung, atau sergap serawung itu bahasa Indonesianya apa ya, harus bergaul, nggak dengan satu kalangan, Bersosialisasi. ya. Misalnya saya pemain sitar, saya bergaul dengan orang yang tidak mencintai
lagu-lagu misalnya gitu. Nah itu harus jadi tantangan buat saya. Karena orang-orang seperti itu yang nantinya akan cepat bisa. Oh justru biasanya orang-orang yang nggak mencintai lagu malah cepet bisa tuh mas. Iya. Kenapa tuh mas? Nggak tahu sih Mbak, ada beberapa murid, ya 3 murid saya nggak suka main musik Sama sekali. ya, dan bagi dia musik itu menjadikan saya bodoh. Oh gitu. Dia bilang gitu. Tapi ketika Main? ya saya dengan kesabaran saya bermain sitar di depan dia terus. Pokoknya dia ada kumpulan apa saya bermain sitar. Wah kok ada Mas Ari Tejo tuh bikin males gitu. Dia selalu bilang gitu. Parah juga. Ya terus saya pelajari itu dengan melatih dia mengenal dulu, bukan untuk melajari tapi mengenal. Dia lama-lama dia tanya, sitar ki apa Thomas? Kepo ya. Ya dari situ barulah kita akan mendapatkan satu orang nih, kita langsung mendapatkan 10 orang dari orang satu itu tadi. Ngajakin temen-temennya. Dari situ. Oke, nah kalau misalnya perkembangan sitar nih mas, menurut Mas Ari Tejo sendiri, sekarang nih perkembangan sitar kayak gimana sih mas? Perkembangan sitar untuk saat ini lumayan cepat ya, maksudnya lumayan cepat, banyak yang suka. Ditimbang zaman saya dulu ya. Zaman Kok bisa? Zaman saya dulu itu susahnya karena dia belum mengerti nada-nada sitar itu bisa buat nyanyi lagu-lagu nasional, misalnya seperti itu. Kalau sekarang kan dikolaborasi dengan alat musik tradisional ke nasional bisa. Nah, dari situ anak-anak muda tertarik. Apalagi tadi juga Mas Ari udah nyanyiin yang Laskar Pelangi, ternyata misalnya bisa seperti nih buat itu. lagu Persada. Ya pengalamannya waktu saya main dengan lagu berbahasa Indonesia itu karena dituntut sama panitianya. Oh iya. Iya Mas, ini sitar Jawa ya? Iya. Bisa nggak nyanyi tapi yang tidak lagu Jawa? Lagu Indonesia, Ya misalnya. lagu berbahasa Indonesia. Kalau saya mainkan itu ada salah satu orang yang mungkin dia tertarik, dia langsung bisa membawa mungkin 25 orang untuk mengenal sitar. Nah dari situlah saya, dan perkembangannya untuk saat ini sitar agak sudah mulai dikenal dan mulai maju lah. Lebih beken ya mas Ya, ya. lebih apa, orang menyebutnya itu bukan tradisi tapi edukasi. Edukasi. Iya, bukan tradisi, karena kalau kita mengatakan tradisinya loh itu jangan sudah bisa tidak disebut tradisi, sudah tradisi, cuma harus diedukasi dulu. Nek tidak diedukasi sitar ki opo to kok. Nah, dia pasti tidak akan mengerti. Saya dulu pernah, setelah saya memecahkan rekor muri main sitar, Oh rekor muri main sitar, Iya. berapa lama mas? Main sitar. murinya 5 jam. Oke. Cuma karena jamnya itu nggak tahu cepet banget jadi 7 jam. Oh, Iya, 7 jam berarti. Iya 7 jam. Jadi murinya yang diselenggarakan 5 jam. Tapi ternyata Mas Ari mainnya sampai 7 jam. Jam. Dan di situ saya nggak bermain sendiri, saya dikolaborasi dengan orang baca puisi, dengan monolog, dengan teater, dengan musik-musik sekarang. Di situ. Oke, karena sitar ini sekarang kan udah beken ya mas ya, makin beken. Ya. Menurut Mas Ari sendiri, cara buat mempertahankan eksistensinya sitar ini gimana mas? Kita harus mengikuti zaman. Oke, contohnya? Contohnya kita harus bisa mengikuti dari bulan ke tahun lagu-lagu yang akan muncul. Yang akan muncul. Iya. Dan sitar ini harus punya ya minimal satu untuk sitar itu bisa berkembang lah, satu lagu lah, nggak harus Jawa. Misalnya lagu-lagu yang berbahasa Indonesia tapi tetap nadanya Jawa. Oke. Dan cara memainkan kita bisa dikolaborasi atau musik-musik gitar, bass atau drum. Nah itu kita harus punya cagaknya itu satu dulu, Satu. baru bisa sitar itu dikenal dengan sebutan band.
atau band sitter, Iya. keren banget. Nah, kalau kita masih main dengan tradisi kita Jawa, ya itu harus ya. Cuma kita harus bisa mengikuti zaman ke zamannya ini, harus bisa mengikuti lagu-lagu itu. Oke siap, menarik banget nih Sobat Ista ngomongin soal sitter nggak ada habisnya ternyata ya Mas ya. Tapi kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-uri, muda berbudaya. Selamat datang kembali di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Oke teman-teman, nah Mas Ari Tejo, saya mau nanya Mas, kalau misalnya untuk anak muda zaman sekarang Mas, apalagi yang harus dilakuin supaya sitter ini bisa tetap eksis dan juga itu tuh bisa dilakuin sama anak-anak muda Mas? Ya, itu caranya kita harus bikin komunitas ya. Bikin komunitas. Komunitas dulu, komunitas musik sitter gitu aja lah. Jadi nggak cuma sitter aja, misalnya di situ mau belajar nembang boleh, mau belajar ngendang boleh. Cuma inti kuncinya itu tadi mengenal sitter. Mengenal sitter. Ya. Nah menurut Mas Ari Tejo sendiri Mas, gimana caranya supaya sitter ini bisa muda tapi tetap berbudaya? Ya kita, menurut saya karena saya juga masih muda ya Mbak. Iya siap. Kan manggilnya aja Mas. Iya, karena saya masih muda, jadi saya dulu punya komunitas Putra Nuswantara. Oke, Jadi, komunitas apa tuh Mas? itu tadi saya sebut Putra Nuswantara karena putra itu kan sebutan putra itu kan belum pernah menikah. Putra. Nah, di situ saya mengumpulkan anak-anak muda, tapi nggak semua anak muda sih. Maksudnya ada yang pernah menikah tapi masih muda. Nah, di situ saya merangkul anak-anak muda yang bukan asli orang Jawa, tapi orang Bali yang mengenal tradisi dia sendiri. Nah, dan sampai sekarang kita masih bertahan dengan semua anak-anak muda tetap berbudaya, tetap melestarikan budaya Nusantara, dan kita tetap nyawiji, tetap bersatu. Tetap nyawiji alias bersatu. Ya. Kalau kita tetap nyawiji dengan satu titik budaya, kita tidak akan kemana-mana. Walaupun kita kemana-mana, kita tetap akan pulang dengan budaya kita. Karena budaya kita udah jadi rumah buat kita. Iya, itu bisa siap. biar bisa tetap terjaga, lestari dan berkembang. Tapi menurut Mas Ari sendiri Mas, sekarang ini anak muda peduli apa enggak sih sama budaya kayak sitter deh misalnya? Kalau di 2 tahun ini ya, 2 tahun ini banyak sekali anak muda yang peduli. Wih, Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, anak-anak SMK yang peduli. Pedulinya dia nggak cuma nguri-nguri budaya, tapi dia bikin konsep bagaimana budaya kita itu tetap diakui Indonesia, itu tidak diakui bangsa lain gitu loh. Jadi dengan cara dia sendiri ya kita hanya bisa ngomong rasa dia untuk jalannya dia sendiri. Tapi kita tetap di belakangnya dia gitu loh. Karena yang muda-muda itu yang nantinya akan meneruskan langkah kita. Nah, kalau tidak anak muda sekarang ini nggak dididik dari sekarang, nah nantinya gimana? siapa lagi? Iya, kita lama-lama juga sudah tua, nantinya tidak ada yang regenerasi penerus. Oke, boleh Mas sebelum nanti kita tutup podcast kita hari ini dikasih pesan Mas buat anak-anak zaman sekarang supaya terus melestarikan budaya yang ada saat ini. Pesannya tetap lestarikan budaya kita, tetap cintai budaya kita, budaya yang sangat kaya raya ini dari seni, tari, dan apapun budayanya itu. Oke, terima kasih banyak Mas Ari hari ini sudah berbagi ilmu bersama dengan Halwa dan juga teman-teman yang dengerin. Nanti akan ditutup satu performance dari Mas Ari Tejo. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast hari ini di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Silahkan Mas Ari.
keren. Makasih banyak Mas Ari. Sama-sama. Nguri-uri, muda berbudaya.